guys, di sini gue Nur Azizah atau biasa teman-teman gue panggilnya Ajijah. Di sini sorry banget, gue newbie banget soal dunia per YouTubean. Jadi ini kayak pertama kali gue bikin vlog gitu. Jadi di sini topik gue adalah tentang PerDKP ya. Oke. Apa sih PerDKP? Oke, sebelumnya disclaimer dulu. Gue adalah mahasiswa DKV salah satu PTN yang ada di Semarang. Gue baru mau menginjak ke semester 2 ini. So, ini adalah semacam libur semester gitu, libur panjang semester 1. Jadi daripada gue ngapa-ngapain gabut di rumah. Sebenarnya gue gak ngapa-ngapain, ini sih ngapa-ngapain. Ya selain gue baca buku, terus gue rajut. Oh ya, gue juga udah kali nulis jurnal gitu. Oke. Di buku gue nyatet gitu. Gue juga suka, oh my god, gue suka nulis. So gue suka nulis dan gue juga agak bosan juga, selain juga gue gambar. Jadi gue berinisiatif untuk bikin vlog ini dan cerita-cerita tentang pengalaman gue sebagai mahasiswa DKV satu semester ini ya. Terus oh ya, gue nggak tahu sih sebenarnya ada yang nonton atau enggak. At least gue cuma bikin buat apa ini sih waktu kosong gue selama liburan gitu. Syukur-syukur ada yang nonton juga. Soalnya emang gue suka bacot ya, gue suka ngomong gitu. Dan biasanya gue ngomongnya di SoundCloud sih kalau gue nulis. Ya jadi gue butuh media lain mungkin ya di YouTube ini, siapa tahu cocok buat gue. Atau at least kalau ada sesuatu yang menarik gue bakal nambah-nambah lagi di sini. Oke. Terus perkenalan udah. Oh iya, gue juga kadang bakal nggak cuma lihat di itu kaca, in kamera, gue juga bakal ngeliat di sini. Oke. Gue juga bakal ngeliat ke sisi sini, sisi kiri gue buat lihat contekannya. Jadi ya sorry kalau gue nggak fokus langsung ke kalian. Gue nyubi banget, sorry. Ini gue juga pakai kamera tag, jadi ya aduh kayak gitu. Terus apa sih itu DKV? Oke, DKV menurut gue itu, sepengetahuan gue ya, DKV itu adalah seperti kepanjangannya desain komunikasi visual. Nah di sini lo tuh ya, bagi anak-anak SMA yang belum begitu tahu tentang itu DKV itu mempelajari tentang sesuatu hal yang berupa tulisan, ucapan, berupa apa ya, rasa yang ingin lo sampaikan itu bisa lo visualisasikan ke dalam gambar, dunia gambar gitu. Pokoknya tuh apapun yang ada di dunia ini bisa lo bikin ke visualisasikan ke gambar gitu. Kayak contohnya ini deh, salah satu desain di buku ini guys. Nah ini juga kerjanya DKV nih, salah satunya bikin desain sampul gitu. Terus ada pamflet, ada poster-poster gitu. Terus ada iklan yang ada di jalan, ada animasi, fotografi gitu. Terus banyak banget sih yang bisa lo tuangin. Nah itulah kerjaan DKV. Jadi apapun bentuk tulisan, apapun bentuk ucapan yang pengen lo pindahkan ke dalam bentuk visual, itulah DKV bekerja gitu. Itu jadi lebih mudah untuk dicerna melalui gambar, warna-warna. Itu sih yang gue tahu tentang DKV. Dan DKV itu nggak sempit melulu soal gambar ya guys. Jadi DKV itu bisa banyak banget gitu ranahnya, bisa ke periklanan, ke videografi, ke fotografi, ke animasi, kartun, terus apa ya, lo juga bisa jadi freelance dan lain-lain, ilustrator. Banyak banget sih peluang lo untuk mendulang sesuatu di dunia DKV ini, asal lo passion aja sih gitu. Itu yang gue ketahui sejauh ini, at least sebagai mahasiswa DKV semester 1. Sorry banget kalau gue kayak kayak sok tahu gitu. Sorry, gue perlu banyak banget koreksi karena gue di sini juga baru banget belajar tentang apa itu PerDKV-an. Dan buat kalian mungkin ada mahasiswa DKV yang melihat video ini atau siapapun kalian yang mengerti tentang ini juga bisa share banget
pengalaman kalian, apa yang kalian ketahui tentang DKV di bawah kolom komentar ya, kalau kalian bersedia. Gue juga maunya kita saling sharing aja sih gitu. Itu cukup buat gue tentang apa itu DKV. Terus kedua, kenapa gue milih DKV? Oke, ini bakal agak panjang sih ya, kenapa gue milih DKV, karena at least di sini gue bukan orang yang suka banget gambar gitu loh. Apa ya, gue cuma sekedar bisa gambar, suka gambar, dan gue mau gambar. Ya mungkin ketiga itu ya yang mendasari gue akhirnya gue milih ke DKV. Sebenarnya gue juga masih buta banget sih tentang DKV ini waktu dulu SMA. Sampai akhirnya ada temen gue yang dia tuh concern banget di dunia gambar. Dia tuh udah kayak kemana-mana bawanya sketchbook, terus dia tuh kayak gambar-gambar, gue tuh kayak kagum gitu, lo mau jadi apa sih guys? Kayak dia tuh pengen banget di dunia seni. Terus tuh baru tahu ada yang namanya DKV gitu. Terus gue juga baru tahu sewaktu gue SMA sih, bukan yang gue dari SMP SD gitu udah tau gue bisa gambar nih, gue harus masuk DKV, gue harus ngambil jurusan seni ini, enggak gitu. Semua tuh kayak berjalan mengalir aja gitu sampai gue tahu deh itu apa. Nah itu juga nggak mulus, sampai gue masuk ke DKV ini juga nggak mulus. Awalnya dulu gue cerita dikit ya, gue jadi kayak curhat nih, ya udah nggak apa-apa. Jadi ceritanya dulu waktu gue SMA 2019 itu gue ngambil SNMPTN dan SBMPTN di DKV dan Despro. Oh ya, berhubung gue itu dulu jurusan IPA, gue anak IPA ya guys, karena untuk masuk DKV itu kan sebenarnya linearnya ke jurusan soskum nih, tapi gue anak IPA jadi agak sulit gitu. Tapi kalian jangan berputus asa gitu, soalnya juga ada kampus yang kalau misal kalian ngambil SNMPTN bisa ambil IPA, ngambil DKV itu bisa di salah satu kampus, di 3 kampus yang gue tahu ya. Gak tau kalau ada lagi di 3 kampus ini, ada di ITS, di UPN Jatim, sama UNM, Universitas Negeri Makassar. Nah itu available buat kalian anak IPA yang pengen ngambil ke jurusan seni, jurusan DKV itu sendiri. Nah ya udahlah, gue ambillah itu, berhubung gue anak IPA jadi kayak kesempatan gue untuk masuk itu dikit, karena cuma ada 3 kampus itu waktu itu yang menerima anak IPA di jurusan DKV. Akhirnya gue apply di SNMPTN dan SBMPTN nya gue ambil di ITS dan ya UPN Jatim. Tapi guys, mungkin skill gue masih cetek banget waktu itu, gue gambar dan ternyata gue gagal ya guys. Soalnya juga kalau SNMPTN itu juga tidak cuma menggambar, tapi juga ada faktor lain dari indeks kelas kalian, ada dari nilai raport dan lain-lainnya itu, dan mungkin juga banyak banget peminatnya di situ. Akhirnya gue gagal, dan ya gue gagal di tahun 2019. Gue coba mandiri dan juga akhirnya gagal semua dan gue ngambil gap. So halo semua, mungkin ada anak gap yang gap ini, kalian tidak sendiri, kalian punya banyak banget peluang untuk kalian bisa kuliah di tahun berikutnya. So here we go, gue sekarang akhirnya kuliah di DKV D3 di salah satu universitas di Semarang gitu. Meskipun gue anak gap, ya nggak apa-apa gitu. Semua orang punya, menurut gue nih, semua orang tuh punya startnya masing-masing gitu. Mereka tuh punya waktunya, punya jalurnya masing-masing gitu. Nggak melulu mindas gitu. Nggak harus gitu enggak, jangan gitulah gitu. Gue juga enjoy aja, temen-temen gue juga biasa aja gitu sama gue, dan ya gitu. Terus kenapa milih ya itu tadi, karena gue suka gambar, gue mau gambar, ada interest gambar, itu kenapa gue milih DKV. Terus gimana cara masuknya? Kalau SNMPTN setahu gue itu kalian harus melampirkan nilai transkrip nilai kalian dari semester 1 sampai 5, juga dibantu dengan adanya portofolio, dan portofolionya itu juga ada gambar still life, komposisi gitu, terus ada gambar, pokoknya ada yang hitam putih berwarna gitu deh, gue lupa, pokoknya itu ada tema-temanya sendiri sih. Per tahunnya itu beda-beda dan kayaknya tiap kampus juga beda deh.
ya itulah gitu. Itu kalau SNM. Dan kalau SNM itu ada indeks dari kakak kelas kalian yang menarik kesempatan kalian untuk bisa masuk lebih besar gitulah. Kalau itu SNMPTN ya. Kalau SBMPTN itu dari nilai UTBK dan juga nilai portofolio. Karena dulu gue tahun 2019 gagal di semuanya, akhirnya gue gap, dan tahun 2020 ini gue ikutan mandiri di salah satu PTN yang ada di Semarang. Oh iya, buat kalian nih, pas misal ada yang teman-teman gap yang lihat ini, kalian jangan berkecil hati karena kalian gap year. Kalian harus lebih semangat lagi wujudin impian kalian di PTN yang kalian tuju. Gue doain kalian dapat pilihan yang terbaik di tahun ini. Kalian pasti bisa. Semangat. Terus apa aja yang dipelajarin? Oke, apa aja yang dipelajarin di DKP? Jadi sedihnya gue nih sebagai angkatan corona, jadi gue gak bisa ngerasain fasilitas yang ada di kampus kayak studio atau apapun itu. Gak bisa langsung ngerasain gimana sih diajar sama dosen gitu. Kayak aduh sedih banget ya gue. Terus sih kayak gimana sih kayak gue kerja kelompok gitu sama teman-teman gue, dan gue kayak menyayangkan itu di tahun pertama gue nggak bisa ngerasain itu. Oke, maaf melenceng. Bentar, apa yang dipelajarin di situ ada mata kuliah praktek dan teori gitu. Kalau praktek ya ada kayak gambar alam benda, gambar teknik, typografi, terus media design, mana itu susah banget guys. Dan beberapa itu ada yang teori kayak pengantar ilmu komunikasi, psikologi persepsi, terus ada MKU, pendidikan Pancasila, konservasi, kayak gitu-gitu deh. Itu bakal kalian dapetin di semester awal. Oh iya, gue mau kasih tahu setahu gue nih ya, correct me if I wrong, kalau semester 1-2 itu kayak masih manual, semester 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu kayak itu udah mulai digital sih. Dan di semester 4-5 kalau nggak salah, ntar gue cek dulu, itu ada yang namanya matkul pilihan gitu guys. Jadi kayak yang gue omongin tadi, ya di semester 4 ini udah mulai ada matkul pilihan. Nah di sini tuh kayak kalian milih konser kalian tuh apa, dan seperti yang gue bilang tadi, kayak DKV itu luas banget, gak cuma gambar, tapi ada yang namanya desain grafis website, kartun dan karikatur, ada sablon, animasi, desain karakter, fotografi jurnalistik, videografi, merchandising, dan ya itu semua. Lo harus milih bidang pilihan lo di sana di semester 4. Kalau di kampus gue sih di semester 4 ya, mungkin kalau ada itu kebijakan lain di kampus-kampus lain itu bakal beda gitu. Tapi di kampus gue di semester 4 itu udah mulai matkul pilihan gitu lah, sesuai dengan bidang yang ingin kalian ketemu di DKV gitu. Lalu mungkin itu udah cukup kali ya, itu udah lama banget gue ngebaca. So karena ini kayak udah lama banget gue ngomong di depan kalian, makasih banyak buat kalian yang nonton ini. Terus oh ya, gue butuh banget kritikan, saran dari kalian. Kalian bisa tulis di komentar di bawah, atau mungkin kalian mau request topik-topik lain yang bisa gue bahas, mungkin gue bisa. Dan makasih banyak yang udah nonton. Gue nggak tahu sih bakal ada yang nonton apa enggak. Please, ya gue ngomong aja di sini. Ingat, di sini gue bukan expert banget, dan gue adalah orang yang tetap butuh banget belajar, dan ilmu gue masih cetek, dan gue butuh dukungan kalian juga. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like, klik subscribe, share kalau mungkin konten gue ini menarik buat kalian, dan semoga bermanfaat. Sorry kalau misal omongan gue ini kurang berfaedah ya. Dan itu aja. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.
bye.